Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Punten tadi ke delay ngejawabnya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkat rahmat, hidayah, inayah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan atau kajian rutin Riyadhus Shalihin. Salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Ya, pada pagi ini saya akan membawakan Riyadhus Shalihin ya, yang berkaitan dengan sholat malam ya, kesudahan sholat malam, baik sholat malam di hari-hari biasa atau secara spesifik di bulan-bulan khusus seperti Ramadan, dan juga sangat spesifik di sholat malam di malam Lailatul Qadar. Ada 3 bab berarti dari Riyadhus Shalihin akan saya bawakan, yaitu bab 212, 213, dan 214. Kita mulai saja dari bab 212, yaitu keutamaan bangun sholat di waktu malam. Di sini ada dalil Al-Quran dan juga terutama dan tentu saja hadis-hadis yang mendukung mengenai bab ini. Untuk Al-Qurannya mungkin saya yang akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala berfirman, dan dari sebagian waktu malam maka lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu amalan sunnah untukmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Jadi ini ayat yang sangat familiar ya. Bahkan di laptopnya Kang Reka juga ada ya, Kang. Dulu ini wallpapernya. Apa, Kang? Dulu ini wallpapernya, iya. Oke. Terus yang menarik juga, masjid di sini juga imamnya sering menggunakan ayat ini ya di suratnya. Jadi sering dengar. Terus ayat yang lain adalah waqala ta'ala, apa ini? Bentar. Fatajafat. Oh iya, Kang. Ya, Kang aja, Kang. Baca, Kang. Takut salah. Minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ayatnya panjang ya, aslinya. Iya, makanya saya akan buka dulu, Kang. Bentar, Kang. Oh iya, mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka sama meninggalkan tempat-tempat pembaringannya untuk melakukan ibadah di waktu malam dan berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan takut dan sangat ingin mendapatkan pertolongan. Dan terhadap apa-apa yang dirizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Oke. Baik, Kang Raka, terima kasih. Jadi dari ayat ini kita dianjurkan untuk
Ini menceritakan kejadian ya, mereka sama meninggalkan tempat-tempat pembaringannya. Artinya tempat pembaringannya itu adalah tempat tidur gitu. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah di waktu malam. Dan juga tadi disebutkan juga oleh Kang Reka dalam artinya bahwa tidak hanya beribadah, juga ibadah di sini juga maksudnya banyak ya, sholat ataupun berdoa begitu. Terus ayat selanjutnya, Kang Reka lanjutkan lagi. Kang Reka pasti hafal. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dan mereka itu sedikit sekali dari waktu malam yang mereka pergunakan untuk tidur. Dzariyat ayat 17. Nah, betul. Jadi dari surat Az-Zariyat 17 ini juga kita dianjurkan sholat malam ya. Dan juga artinya kalau kita mensuruh sholat malam, artinya kita ya tidurnya berkurang ya, atau sedikit. Baik, selanjutnya ke hadis-hadis. Hadis pertama yang saya akan bacakan, yaitu hadis 1157 dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW itu berdiri untuk sholat malam sehingga pecah-pecah kedua tapak kakinya. Saya berkata kepadanya, mengapa Tuhan mengerjakan sedemikian ini ya Rasulullah, padahal sudah diampunkan untuk Tuhan dosa-dosa Tuhan yang dahulu dan kemudian. Beliau SAW lalu bersabda, tidaklah saya ini seorang hamba yang banyak bersyukur. Muttafaq alaih, diriwayatkan dari Al-Mughirah, sedemikian itu pula muttafaq alaih. Jadi ini hadis yang familiar juga, dan ini sangat menarik ya, bahwa Rasulullah SAW yang merupakan orang yang maksum ya, artinya tidak terhindar dari dosa lah, pun masih melakukan sholat malam hingga pecah kedua telapak kakinya ya, karena sering banyak ya sholat malam ya, jadinya penggak pecah-pecah juga di sini bahasanya. Itu karena apa? Karena Rasulullah SAW itu ya menunjukkan rasa syukur beliau gitu, seperti itu. Dan juga memohon ampun juga ya. Iya. Walaupun tidak punya salah, tidak punya dosa, namun tetap salat malamnya luar biasa dan juga tetap mau minta ampun, seperti itu. Selanjutnya, mangga siapa yang di sini? Hasbi sama Radit. Oke. Mangga Radit dulu deh, Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini 1198 ya? Oh, Arab. Oke. Bismillah wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tariqatu wa Fatimata lailan faqala alla tusalliyani, muttafaqun alaihi. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan Fatimah di waktu malam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau berdua tidak sholat? Muttafaq alaih. Torokohu artinya mendatangi di waktu malam. Oh, torokohu berarti tadi. Iya, sorry. Ya. Oke, atur nuhun Radit. Jadi ini juga menarik ya, ketika dari Ali bahwa Rasulullah SAW itu mendatangi rumah sahabat Ali, dan beliau sahabat Ali dan Fatimah ya. Nah, beliau bertanya, dan beliau datangnya malam-malam ya di sini ya, dan beliau ternyata bertanya kepada kedua orang tersebut ya, apakah engkau berdua tidak sholat? Artinya ini kan berarti mengecek
apa pada sholat atau belum. Ini anjuran juga untuk ya tersiratnya kita dianjurkan untuk melakukan sholat malam. Seperti itu. Next, selanjutnya hadis 1159. Mangga Hasbi masih ada? Halo. Atau Kang Reka dulu deh, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum dari ayahnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagus-bagus lelaki ialah Abdullah. Andai kata ia suka sholat di waktu malam. Salim berkata, sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam kecuali sebentar sekali. Muttafaq alaih. Jadi ini menarik juga bahwa sebagus-bagusnya lelaki di sini disebutkan adalah orang yang melakukan atau suka di sini bahasa itu suka sholat malam. Namun juga ditambah juga di sini beliau tidak tidur di waktu malam kecuali sebentar, ya berarti sisanya untuk melakukan sholat malam. Ya, ini adalah tips sukses tips sukses menjadi orang yang bagus adalah sholat malam, betul. Next, hadis ke 1160. Hasbi ada? Nggak ada ya? Ya, mungkin saya saja. Dari Abdullah bin Amr Al-Ash radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dulu ia suka sekali bangun sholat di waktu malam, tetapi kini meninggalkan bangun sholat waktu malam itu." Di Rasulullah SAW itu dari hadis ini gitu ya, artinya menyayangkan terhadap si fulan yang awalnya beliau rajin melakukan sholat malam, tapi ternyata di waktu sekarang di zaman itu gitu ya, ternyata bahkan di sini meninggalkan, tapi kini meninggalkan bangun sholat waktu untuk malam. Jadi Rasulullah SAW menyayangkan untuk meninggalkan sholat malam seperti itu. Terus next, selanjutnya hadis 1161. Mangga Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, ada seorang lelaki yang disebut-sebut di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa orang tersebut tidur di waktu malam sampai pagi, yakni tidak bangun untuk sholat malam. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu sudah dikencengi oleh syaitan dalam kedua telinganya, atau beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di telinganya. Kita pakai. Ya, ini keren juga nih ya, harus keren juga nih, baru pernah dengar. Jadi ketika yaitu orang yang tidur di waktu malam sampai pagi, ya sebenarnya saya juga termasuk orang yang seperti ini ya. Artinya kadang-kadang juga melupakan sholat malam gitu ya. Ternyata di sini diandaikan, ternyata bukan diandaikan, tapi ternyata seperti itu tuh karena apa? Karena dikencingi oleh setan dalam kedua telinganya. Keren. Oke. Next. Siapa Hasbi? Ada Hasbi? Atau Kang Reka lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu memberikan ikatan pada ujung kepala seseorang di antara engkau semua sebanyak 3 buah jikalau ia tidur. Ia membuat ketentuan pada setiap ikatan itu dengan kata-kata yang berbunyi, engkau memperoleh malam panjang, maka tidurlah terus. Kalau orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka terurailah sebuah ikatan dari dirinya. Selanjutnya, jikalau ia terus berwudu, lalu terurai pula ikatan satunya lagi, dan seterusnya. Kalau ia bersolat, maka terurailah ikatan seluruhnya. Sehingga berpagi-pagi ia telah menjadi bersemangat serta berhati gembira.
Tetapi jika tidak sebagaimana yang tersebut di atas, maka ia berpagi-pagi menjadi orang yang berhati buruk serta pemalas. Muttafaq alaih. Qafiyatur ra'si yaitu ujung penghabisan dari kepala. Oke. Atur nuhun Kang Reka. Zikir wudu sholat. Apa? Zikir wudu sholat. Oke. Zikir, wudu, dan sholat. Jadi ini selain adab ya, adab ketika bangun tidur juga di sini ada keutamaan kenapa kita setelah bangun itu harus berzikir, terus kemudian berwudu dan juga sholat. Tentu di sini sholatnya sholat malam karena di sini kasus tidurnya itu tidur di waktu malam gitu ya. Karena sih babnya juga bab sholat malam ya. Sebenarnya ini kan juga mungkin sholatnya juga mungkin bisa sholat fardu, sholat subuh begitu ya. Cuman karena di sini babnya bab sholat sunnah malam, berarti ya sholat di sini dibacanya ada sholat sunnah ya, sholat sunnah malam. Ya ketika bangun tidur ya berzikir dengan mungkin membaca doa setelah tidur, kemudian berwudu, kemudian melakukan sholat, maka ikatan-ikatan tadi yang dibentuk oleh setan yang ada 3 itu akan terlepas semua. Next, Angga Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, anak malam malam masjid dan surga dengan." Halo Radit. Halo. Delay ya suaranya ya? Belum masuk ya suaranya? Udah selesai? Udah. Udah. Oke, atur nuhun Radit, atur nuhun. Jadi di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk melakukan hal ini ya. Pertama, agar kita bisa masuk surga dengan selamat, yaitu ratakan atau sebarkan salam, terus berikan makan, terus sholat di waktu malam di mana para manusia sedang tidur. Nah, sekali lagi sholat di waktu malam itu memiliki keutamaan ya, salah satunya adalah akan membawa kita masuk di surga itu dengan selamat, insya Allah. Oke, next. Asbi, ada nggak sih Asbi? Halo. Halo Bi, lanjut Bi. Kedengeran nggak? Yang mana sih tadi? Masuk. Yang nomor berapa? 64. Langsung artinya aja lah ya? Atau perlu baca juga? Nih, artinya aja langsung. Terserah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama bulan puasa Ramadan ialah bulan Allah yang dimuliakan. Nah, ini berpuasa dalam bulan Muharram. Sedang seutama-utamanya sholat sesudah sholat fardu ialah sholat di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Matur suwun Asbi. Jadi menarik ya. Jadi setelah sholat fardu itu sholat yang lebih utama dari sholat fardu adalah sholat di waktu malam. Next, mangga berarti Kang Reka ya. Mangga Kang Reka 165. Ada Kang Reka? Oke, ada. Punten. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat. Maka kalau engkau takut masuknya salat subuh, maka berwitirlah dengan serakaat. Muttafaq alaih. Baik. Jadi mungkin definisi salat malam itu ya minimal mungkin 2 rakaat ya, 2 rakaat. Tapi kalau ternyata kita melakukannya mendekati subuh, kalau kita memang
tidak cukup untuk 2 rakaat, melakukan 2 rakaat, ya berwitirlah dengan 1 rakaat saja. Ini jadi sebenarnya kemudahan kita aja untuk melakukan sholat malam ya. Seminimalnya berarti 1 rakaat gitu. Dengan bersolat witir. Sholat witir juga salah satu sholat malam ya. Begitu. Next, hadis 1166, mangga Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yutiru bi rak'atin, muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pula, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di waktu malam 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat, muttafaq alaih. Oke, baik. Matur suwun Radit. Ini sebenarnya juga kita bisa mengamalkan juga ya. Mungkin digabung juga sholat witir dengan plus sholat malam yang lain ya. 2 rakaat sholat apa gitu ya. Entah tahajud, sholat apa, kan banyak sholat malam itu ya. Terus diakhiri dengan witir dengan 1 rakaat. Ya, begitu. Terima kasih. Terus lanjut ke 167, mangga Hasbi. Hasbi. Dari Anas. Oke. Halo. Bentar. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbuka tidak berpuasa pada sebulan penuh. Sehingga kita menyangka bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam bulan itu. Tapi kadang-kadang beliau Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada sebulan penuh. Sehingga kita menyangka bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka sedikit pun dalam bulan itu. Tidaklah engkau menginginkan hendak melihat beliau sholat dari waktu malam, melainkan engkau akan melihat beliau Shallallahu alaihi wasallam bersolat, tetapi tidaklah engkau menginginkan beliau Shallallahu alaihi wasallam tidur. Melainkan engkau akan dapat melihat beliau Shallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Maksudnya antara salat malam dengan tidurnya itu demikian teratur waktunya. Juga dilakukan tanpa berlebihan antara keduanya itu, yakni sedang. Hadis riwayat Bukhari. Baik, terima kasih Hasbi. Sebenarnya hadis ini saya juga cukup bingung ini untuk memahaminya. Mungkin Hasbi yang baca gimana pemahamannya? Intinya sih sebenarnya teratur. Jadi kalau Rasulullah waktunya, misalkan sholat malam jam 11, jam 1 sampai jam 3. Nah itu tiap hari kayak gitu terus gitu. Terus misalkan waktu tidurnya dari jam 9 sampai jam 1. Nah itu tiap hari seperti itu gitu. Jadi ketika sahabat lihat di jam-jam tersebut pasti Rasulullah antara tidur ataupun sholat gitu. Itu maksudnya. Kalau Oke. sama puasa juga, puasa misalkan tadi itu ada puasa yang ya udah puasanya bulan ini disuruhkan puasa terus sampai sebulan gitu. Nah, di bulan tertentu gak boleh puasa kan ada tuh. Oh Nah, iya. gak puasa sebulan betul gitu. Gampangnya gitu. Ya betul. Matur suwun Hasbi. Ya betul ya. Kita ya dianjurkan untuk teratur ya dalam beribadah. Terutama sholat malam. Ya waktunya kalau misalnya sholat malam jam segini, maka jam segitu sholat malam. Waktunya tidur seperti itu. Keren. Ternuhun. Next, hadis 1168, mangga Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu salat 11 rakaat, yakni di waktu malam. Beliau bersujud sekali sujud di rakaat-rakaat dan tadi sekira lamanya kira-kira ketika seseorang dari engkau membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Beliau SAW juga mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar, yakni sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian berbaringlah pada belahan tubuhnya yang kanan. Sudah sholat sunnah 2 rakaat tadi. Sehingga datanglah pada beliau itu orang yang mengajaknya untuk sholat subuh dengan berjamaah. Riwayat Bukhari. Oke. Atur suwun Kang Reka. Jadi ini salah satu dalil ya, yang dalil
untuk orang-orang yang melakukan sholat 11 rakaat mungkin ya di waktu bulan puasa 11 rakaat. Jadi di sini juga diperlihatkan ya kesunahan untuk tidur dulu setelah sholat malam, kemudian menjelang sholat subuh gitu. Kalau beliau mencontohkannya berbaring pada belahan tubuhnya yang kanan, sudah sholat sunnah 2 rakaat tadi, sehingga datanglah pada beliau hingga ya ajakan sholat subuh datang gitu. Jadi ini kesunahan ya. Jadi setelah sholat malam, kemudian untuk menunggu sholat subuh itu kita disunahkan untuk tidur sebentar ya. Seperti itu. Membaringkan ya dengan berbaring pada belahan tubuh yang kanan. Kayak orang tidur berarti ya. Gitu. Ya, next, Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu pula katanya, Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat sunnah, baik dalam bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Beliau SAW salat 4 rakaat, maka janganlah engkau bertanya betapa indah dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat, maka jangan pula engkau bertanya betapa indah dan panjangnya. Kemudian salat 3 rakaat, saya yakni Aisyah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan juga tidur sebelum witir?" Beliau SAW menjawab, "Hai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur." Muttafaq alaih. Ya, ini mirip dengan hadis sebelumnya ya. Cara sholat sunnahnya Siti Aisyah yaitu 11 rakaat 4-4-3 ya di sini. Jadi totalnya 11 rakaat. Dan di sini juga kita diperlihatkan ininya keutamaannya Rasulullah ya, ketika beliau tidur ya matanya memang tidur tapi ternyata hatinya tidak tidur gitu. Ya, hati tidak tidur berarti tetap berzikir maupun sholat gitu ya. Itu Rasulullah SAW luar biasa. Baik, lanjutnya Hasbi. Berapa tadi? 70 ya? 110. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Boleh bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidur di permukaan malam dan bangun pada akhir malam lalu bersolat. Muttafaq alaih. Oke, terima kasih Hasbi. Nah, ini menarik juga ini bahwa kita dianjurkan untuk ya tidur di permulaan malam ya, jadi tidur cepat tapi bangunnya bangun cepat juga mungkin ya untuk melakukan sholat malam. Oh, akhir malam di sini akhir malam ya, berarti tidurnya cepat bangunnya akhir tapi mepet-mepet mungkin ya, karena mungkin mengejar kesunahan sholat malam juga ya, sepertiga malam ya untuk melakukan sholat gitu. Ini sebenarnya sering kita dengar dari Kang Reka ya. Tidur cepat, bangun cepat. Oke, Kang Reka lanjutkan. 1171. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Maka tidak habis-habisnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri sehingga saya bermaksud untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ia ditanya, apakah yang hendak engkau maksudkan? Ia menjawab, saya bermaksud untuk duduk lalu meninggalkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak meneruskan ikut berjamaah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan bersolat munfarid. Muttafaq alaih. Baik Kang, terima kasih. Ini sebenarnya saya juga bukan ini tuh ya, bukan apa, tidak terlalu paham, cuman ini sepengertianku ini bahwa sholat malamnya Rasulullah SAW itu sangat panjang dan banyak ya Kang, bener ya Kang? Hingga ada jamaahnya yang mau meninggalkan.
Iya betul Kang Reka. Betul. Ibnu Mas'ud ya? Iya betul. Iya betul, betul. Heeh. Kejadian mau ninggalin salat malam Nabi Muhammad SAW karena lama banget. Luar biasa ya. Betul. Terima kasih Kang Reka. Wah ini panjang juga nih. Mangga Radit. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, saya salat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Maka beliau membuka dalam rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Saya berkata, beliau ruku pada ayat ke-100, kemudian berlalulah. Saya berkata, beliau bersolat dengan bacaan tadi itu dalam satu rakaat, kemudian berlalu. Selanjutnya saya berkata, beliau ruku dengan bacaan di atas itu, kemudian membuka dalam rakaat kedua dengan surat An-Nisa, lalu membacanya. Kemudian membuka lagi sebagian lanjutannya surat Ali Imran. Kemudian membacanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca itu dengan rapi sekali, tidak tergesa-gesa. Jikalau melalui ayat yang di dalamnya mengandung tasbihan, memahasucikan Allah, beliau pun mengucapkan tasbih. Jikalau melalui ayat yang mengandung suatu permohonan, beliau pun memohon. Jikalau melalui ayat yang menyatakan berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik, beliau pun berta'awud, memohon perlindungan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ruku, dan di situ beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Rukuknya adalah seumpama dengan berdirinya, yakni perihal lamanya hampir sama. Selanjutnya beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lalu berdiri dengan berdiri yang lamanya mendekati rukuknya tadi. Seterusnya beliau bersujud lalu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maka sujudnya itu mendekati pula akan berdirinya tentang lama waktunya. Riwayat Muslim. Radit dijelaskan sekalian Dit. Apa yang kamu dapatkan? Gak apa-apa. Jadi, intinya waktu sholat malam itu si Hudzaifah itu kan bermakmum ya. Nah beliau itu menduga-duga gitu bacaannya Rasulullah itu sampai mana. Ternyata sampai panjang banget gitu, sampai An-Nisa gitu. Dan sampai ya ini mungkin urutannya dulu masih kayak gitu ya. An-Nisa sampai An-Nisa itu berapa juz itu? 5 ya. Nah itu bacaannya rapi, nggak buru-buru gitu. Itu panjangnya. Begitupun ruku sama sujudnya sama itidalnya itu luar biasa panjang. Masya Allah banget itu, salatnya panjang banget. Itu paling. Ya, atur nuhun Radit. Dan mungkin salah satu tambahannya mungkin ya udah dijelasin Radit bahwa di sini ya sebenarnya kita juga dianjurkan untuk mengerti bacaan yang kita ini di sholat gitu ya. Karena Rasulullah SAW ketika dalam sholatnya terus menemui ayat-ayat yang di sini contohkan ketika beliau menemui surat yang mengandung pentasbihan atau mensucikan Allah, beliau ya mengucapkan tasbih. Kemudian jika beliau menemui ayat yang mengandung suatu permohonan, ya beliau memohon. Terus ketika beliau menemukan surat yang berta'awud atau memohon perlindungan kepada Allah, ya beliau juga berta'awud. Ya untuk bisa mengamalkan ini kan tentu kita harus memahami gitu ya apa yang kita baca gitu selama sholat. Seperti itu. Terutama jadi seperti sholat malam ya, sholat malam. Ya selanjutnya Hasbi. Halo, ada? Ada, bentar. Oke. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mintanya, salat apakah yang lebih utama? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan lafaz al-qunut ialah berdiri. Bentar, al-qunut yang mana ya? Ayus salatu afdalu qala tulul qunuti. Nah. Oke, gitu aja. Terima kasih Hasbi.
ini ada keterangan ya, bila sholat berjamaah maka dianjurkan tidak melama-lamakan berdiri, karena dari jamaah mungkin ada yang sudah tua, ada yang wanita, dan juga anak-anak. Ini keterangannya dari penulis ya? Iya. Ya, terima kasih, Sbi. Jadi, kita tadi juga menyambung hadis-hadis yang sebelumnya ya, bahwa Rasulullah itu kan sholat malamnya sangat lama ya. Ya, karena ternyata sholat yang utama itu ya sholat yang lama berdirinya. Begitu, jadi semakin lama berdirinya kita ya berarti semakin banyak pahalanya juga ya, seperti itu ya. Keutamaannya juga semakin banyak. Tapi kalau misalnya sholat sendiri, kalau misalnya sholat yang berjamaah yang dimana ada orang tua, anak-anak, dan juga wanita, ya kita dianjurkan untuk tidak melama-lamakan berdiri gitu ya, atau ya sholatnya gitu. Atau bacaannya, berarti spesifik ke bacaan sholatnya berarti ya, tidak dianjurkan untuk terlalu panjang gitu ya. Mungkin yang sudah tua kalau kepanjangan kan gimana gitu ya. Ya ini kalau kita yang masih muda, ya kalau mampu berdiri lama ya dianjurkan untuk berdiri lama, seperti itu. Oke, next edisi selanjutnya, maka Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasanya Nabi Daud. Ia tidur separuh malam, bangun salat yang sepertiganya, dan tidur yang seperenamnya. Ia berpuasa sehari dan berbuka, yakni tidak berpuasa sehari. Muttafaq alaih. Oke, Kang Reka, terima kasih. Ya, jadi ini anjuran kita ya untuk melakukan sholat malam ya, dan juga puasa ya, puasa seperti yang dicontohkan oleh Nabi Daud, di mana kita dari malam yang kita punya sepertiganya itu untuk sholat, terus seperenamnya untuk tidur, seperti itu, dan juga melakukan puasa Daud. Terus selanjutnya, maka Radit, ternyata udah jam 6 ya, dan masih banyak. Maka Radit. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada suatu saat yang tidak didapati oleh seorang muslim yang di waktu itu memohonkan suatu kenaikan kepada Allah, baik dari urusan keduniaan atau ke akhirat, melainkan Allah akan mengabulkan permohonan tadi. Yang sedemikian itu ada di setiap malam. Riwayat Muslim. Baik, terima kasih Radit. Ya, ini berarti keutamanya sholat malam ya. Kita insya Allah terkabul doanya, seperti itu. Next, 176, Asbi. Asbi, ada? Ya, bentar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara engkau semua bangun di waktu malam, maka hendaklah memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, Asbi. Ya, ini tips ya, berarti tips ya kita ya jangan berpikir untuk sholat malam itu sangat panjang dulu gitu ya. Kalau misalnya belum terbiasa banyak-banyak gitu ya. Tapi ya lakukanlah yang ringan gitu, katanya di sini, dengan melakukan 2 rakaat saja gitu. Ya untuk pembiasaan ini berarti, untuk permulaan. Terus selanjutnya 177 Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila bangun di waktu malam, maka beliau membuka atau memulai sholat dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, sama ya seperti sebelumnya ya. Di sini kata-katanya adalah memulai ya sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi 2 rakaat pertama itu mungkin ya cepat gitu ya. Terus selanjutnya mau panjang-panjang tidak masalah. Tapi di sini memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Next, Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apabila terlambat melakukan sholat malam karena sakit atau lain-lain,
Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam salat 12 rakaat di waktu siang harinya. Riwayat Muslim. Terima kasih Radit. Nah, ini ternyata hadis yang menunjukkan bahwa kita bisa sholat malam itu menggantikan sholat malam yang kita tinggal gitu misalnya, atau kita terlambat bangun gitu ya, dengan sholat di siang hari gitu. Bisa. Tapi tentu kalau kasusnya ini Rasulullah itu kan beliau rajin gitu ya. Maksudnya sudah sangat istiqomah melakukan sholat malam, namun kadang-kadang juga ketinggalan atau terlambat, ya beliau menggantinya di siang gitu. Boleh. Tapi kalau misalnya ini apa yang saya dapat dari Ustadz ya. Kalau misalnya kita yang belum istiqomah ya, ya tentu kita tidak bisa menggantinya sholat malam dengan di siang hari. Jadi syaratnya kita bisa melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan malam tapi di siang, ya tentu itu sudah menjadi keistiqomahan dulu begitu. Sudah menjadi kebiasaan, baru bisa diganti pada siang hari. Kayak misalnya sholat duha itu juga sebenarnya bisa dilakukan misalnya habis duhur gitu, misalnya bisa kalau misalnya kita lupa di siang harinya, tapi ya syaratnya kita sudah rutin melakukan sholat duha begitu, baru boleh diganti siang hari atau setelah duhur. Ya, apa yang saya dapatkan dari Ustaz saya seperti itu. Next 179. Mereka ya? Hasbi. Hasbi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur sampai meninggalkan bacaan hizibnya atau sesuatu bagian dari hizibnya itu yang biasakan membaca di waktu malam, lalu ia membacanya di antara sholat fajar, subuh dan sholat zuhur, maka dicatatlah pahala-pahala untuknya seolah-olah yang bacanya itu di waktu malam. Nah, nggak tahu hizib itu apaan. Hizib itu batasan ngaji. Hizib itu apa, Kang? Salah satu pembagian di Quran. Satu hizib, seperempat hizib gitu Pak. Iya. Lupa yang mana gitu, yang 1/8, yang 1/4 gitu. Ya, terima kasih Asmi, Kang Reka. Jadi ini kalau kita melakukan sholat malam ya, atau sampai meninggalkan bacaan hizibnya. Oh, berarti ini hizib itu mungkin juga ya ketika kita tertidur, mungkin suatu saat kita punya amalan untuk membaca hizib ini ya, mungkin ya. Terus kemudian kita pada waktu itu lupa gitu. Sampai meninggal ya. Nah, kemudian kita bacanya itu di rentang fajar sampai subuh atau sampai sholat duhur, kita ya dicatatnya seperti kita membacanya ketika di waktu malam gitu. Seperti itu. Next, Kang Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam dan membangunkan istrinya. Lalu apabila istrinya enggan, lelakinya itu memercikkan air di mukanya. Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya, dan apabila suaminya itu enggan, memercikkan air di mukanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad sahih. Terima kasih Kang Reka. Ya, ini nanti kalau ketika kita sudah beristri ya. Semangat guys. Hah? Semangat. Semangat dong. Amin. Insya Allah bisa mempraktekannya Kang, mengamalkannya Kang. Cari yang bisa. Cari yang lebih biasa. Next. Udah pada paham lah, lanjut. Next 181. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang lelaki itu membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat semua,
maka dicatatlah termasuk golongan orang-orang lelaki dan perempuan yang ingat kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad sahih. Ya, pada intinya semoga kita dipercepat untuk mengamalkannya. Amin. Terus lanjut. Asfi. Banyak juga ya tadi sih Aisyah ini. radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang di antara engkau semua mengantuk dalam sholat, maka hendaklah ia tidur dulu sehingga lenyaplah kantuk itu dari dirinya. Karena sesungguhnya seorang di antara engkau semua itu jikalau sholat sedang ia mengantuk, barangkali ia bermaksud hendak memohon ampunan tetapi ia memaki dirinya sendiri. Muttafaq alaih. Ini maksudnya bagaimana ya? Gimana, Bi? Jadi, Maksudnya, Bi? kalau Jadi kalau sholat ya. Gimana Bi? Mana Bi? Kang Reka tadi Oh iya. Ya, jadi kalau misalkan ngantuk pas lagi sholat ya tidur dulu, jangan sampai pas lagi sholat, ngantuk nih gitu. Tadinya meminta ampun tapi isinya kalau misalkan ngedumel terus isinya malah maki-maki diri. Oh gitu, oke. Baik Kang Reka, terima kasih. Next Kang Reka, terakhir di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara engkau semua bangun di waktu malam, lalu membawalah Al-Quran itu pada lisannya, yakni tidak jelas lagi bacaan sebab ngantuk, ya Allah. Kemudian ia tidak dapat mengetahui lagi apa yang dibaca olehnya, yakni tidak lagi memperhatikan isi dan maknanya, maka baiklah ia berbaring, yakni tidur saja dulu. Riwayat Muslim. Ya, jelas ya. Jadi ya kita tidur dulu kalau misalnya mau melakukan ibadah di malam hari ya. Karena menghindari kasus-kasus yang seperti ini ketika membaca Al-Quran, karena ngantuk akhirnya kita tidak tahu apa yang dibaca seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kang Reka, ini apakah lanjut? Udah 6:30. Ya, kalau misalkan mau di-stop juga boleh. Di-stop dulu aja. Nggak apa-apa, ditunda aja. Ditunda aja ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan lagi 21.13 sama 21.14-nya. Sedikit sih ini 2, terus tapi banyak juga, Ding. Ya mungkin kita tunda aja untuk pembahasan bab selanjutnya. Mungkin diskusi juga nanti saja ya, Kang Reka dan teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kajian Riyadhus Shalihin pagi ini. Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Penutup majelis. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayanya. Sami rojak nuhun.